Halo semua, kami dari kelompok 1, kelas analisa laporan keuangan akan presentasikan mengenai perusahaan dari PT Hero Group. Next. Berikut ini merupakan profil dari Hero Group. Seperti contoh, untuk Hero Supermarket dan Giant adalah dua merek yang berjalan pada bisnis makanan dan non-makanan. Sementara untuk merek farmasi, dipercaya di bawah naungan dari Guardian Health and Beauty, serta ada IKEA yang menawarkan berbagai produk perabotan rumah untuk masyarakat. Next. Selanjutnya adalah cash flow statement. Dapat dilihat pada arus kas bersih perseroan dari aktivitas operasi di tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 97,88% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Untuk selanjutnya ada arus kas keluar pada kegiatan investasi di tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 46,4%. Peningkatan ini terjadi terutama karena ada akuisisi pada aset tetap. Next. Selanjutnya ada financial elements. Ada 4 yaitu aset, liabilities, equity, dan juga income statement. Next. Pada tahun 2019, perseroan mengalami penurunan arus kas sebesar 66,4% yang diakibatkan oleh rencana transformasi multitahunan pada segmen makanan. Next. Dan juga pada akhir tahun 2019, total aset yang tercatat juga mengalami penurunan sebesar 1,63%. Next. Liabilities. Jumlah total liabilities yang dibukukan juga mengalami penurunan sebesar 7,12% yang diakibatkan oleh optimasi dan repurposing ruang pada segmen makanan. Next. Nah, selanjutnya berikut adalah tabel rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban saat ini. Kalau rasio solvabilitas itu juga digunakan untuk mengukur jumlah aset perseroan yang dibiayai oleh utang. Rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio utang terhadap ekuitas atau DER dan rasio utang terhadap aset atau DAR. Next. Income statement ratio dari satu perusahaan itu ada 4, yaitu gross profit margin pada tahun 2019 yang bernilai 28,91%, operating profit margin pada tahun 2019 yaitu 0,49%, pre-tax profit margin pada tahun 2019 yaitu 0,45%, dan net profit margin pada tahun 2019 yaitu 0,58%. Next. Quality of income itu ada 4, yaitu melakukan pertimbangan pada 4, yaitu metode akuntansi, asumsi terkait manfaat pensiun, cadangan, dan biaya pengeluaran. Next. Kesimpulannya adalah yang pertama, laporan income statement menunjukkan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan dalam satu periode. Kedua, yaitu dalam income statement juga menyajikan EPS. Yang ketiga, common size dan profitability ratios adalah alat untuk menganalisa income statement. Yang keempat adalah pendapatan komprehensif meliputi pendapatan bersih dan pendapatan komprehensif lainnya. Dan kelima, berhubungan dengan waktu. Next. Sekian, terima kasih.